Berapa lama Anda sudah bekerja bersama kami, Bu Siti? 29 tahun, bukan? Bapak Daud Rahman bersandar di kursi kulitnya yang mewah. Suaranya terdengar santai, tapi ada nada aneh yang membuat hati saya berdegup kencang. Itu prestasi yang luar biasa. 29 tahun dan 362 hari tepatnya, jawab saya. Perut saya mulas saat melihat map Manila di atas mejanya yang mengkilap. Selama bertahun-tahun di PT Maju Jaya Manufaktur, saya belum pernah dipanggil ke ruang direktur pada Jumat sore seperti ini. Pasti ada yang tidak beres. Saya Siti Aisyah, usia 61 tahun. Sampai 5 menit lalu, saya adalah petugas kepatuhan senior di salah satu perusahaan manufaktur terbesar di Jakarta. Saya telah menghabiskan hampir 3 dekade memastikan PT Maju Jaya beroperasi sesuai aturan hukum, mencatat ketidakberesan, dan teguh pendirian saat orang lain mencari jalan pintas untuk masalah rumit. Pensiun saya akan sepenuhnya jatuh tempo pada Senin depan, hanya 3 hari lagi. Tonggak yang saya kejar seumur hidup dewasa, saya sudah di depan mata. Bapak Daud menggeser map itu ke arah saya di atas meja kayu jati yang halus. Karena kendala anggaran, kami harus melepaskan Anda. Matanya tak pernah menatap saya langsung. Efektif segera. Ruangan terasa miring sedikit. Kendala anggaran? PT Maju Jaya baru saja mengumumkan laba rekor kuartal lalu. Ini paket pesangon Anda, lanjutnya. Mengetuk map itu dengan jari manikurnya yang rapi. Tanda tangani besok atau tidak dapat apa-apa. HR akan mengantar Anda membersihkan meja Anda. Seharusnya saya marah, kaget, atau bahkan memohon. Tapi justru ketenangan aneh menyelimuti saya. Ini bukan kebetulan. Ini direncanakan dengan teliti, tepat sebelum pensiun saya jatuh tempo. Terima kasih atas kesempatannya, kata saya pelan, mengambil map itu. Saya tidak membukanya. Bapak Daud tampak terkejut dengan ketenangan saya. Mungkin mengharapkan air mata atau protes. Tapi saya telah menghabiskan karir saya memeriksa pola-pola. Dan pola ini jelas sekali. Saya berdiri, merapikan rok panjang saya yang sopan, dan berjalan keluar dengan martabat utuh. Bu Rina dari HR mondar-mandir canggung saat saya mengemasi barang pribadi. Foto almarhum suami saya, Pak Ahmad, tanaman pot yang diberikan putri saya saat ia berangkat kuliah 15 tahun lalu, dan plakat penghargaan untuk 25 tahun pengabdian. Saya tidak membawa banyak, karena yang paling berarti tak muat dalam kotak kardus. Maaf sekali, Bu Siti, bisik Bu Rina, melirik gugup ke arah satpam yang menunggu untuk mengantar saya keluar. Ini tidak adil. Sudah begini adanya, jawab saya. Tapi dalam hati, saya tahu ini lebih dari itu. Ini bukan hanya salah, tapi mungkin melanggar hukum. Selama 4 tahun terakhir, saya telah mencatat dengan teliti ketidakberesan keuangan yang semakin parah sejak Bapak Daud bergabung. Saya kirim memo detail ke atas, tandai pola mencurigakan, dan bahkan sajikan bukti laporan mundur. Semuanya ditolak, dikubur, atau dikembalikan dengan instruksi untuk fokus pada hal lain yang lebih mendesak. Saat berjalan melalui lobi untuk terakhir kalinya, satpam dengan kikuk membukakan pintu. Selamat akhir pekan, Bu Siti, katanya. Jelas tidak nyaman dengan perannya dalam sandiwara ini. Saya mengangguk sopan. Saya yakin akan menyenangkan. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. 29 tahun pengabdian berakhir dengan map Manila dan kotak kardus. Hujan tropis deras mengguyur kaca depan mobil saya saat saya menyusuri jalanan Jakarta yang macet, melewati Masjid Istiqlal tempat saya dan Pak Ahmad menikah dulu, lewat sekolah tempat putri saya Fatimah lulus, menuju rumah sederhana saya di pinggiran Jakarta yang saya urus sendiri sejak menjadi janda 12 tahun lalu. Saya ingat pengorbanan untuk PT Maju Jaya. Acara keluarga yang terlewat karena lembur, liburan keluarga yang dipotong karena darurat kepatuhan, malam-malam menghabiskan waktu memeriksa dokumen yang tak ada orang lain, sabar memeriksanya. Saya beri perusahaan tahun-tahun terbaik saya, percaya pada jaminan pensiun yang akan datang. Di rumah, aroma masakan halal yang saya siapkan kemarin
masih menempel di dapur kecil. Saya biasa memasak nasi goreng atau rendang untuk keluarga, meski sekarang sendirian. Setelah sholat Asyar, saya duduk sejenak, merasakan beratnya kejadian hari ini. Suara azan maghrib dari masjid dekat rumah mengingatkan saya untuk tetap tegar, karena segala sesuatu ada hikmahnya dari Allah. Bapak Daud baru 6 bulan di perusahaan. Ia datang dengan reputasi menyederhanakan operasi, yang biasanya berarti potong biaya dengan cara apapun. Saya tahu kami akan bentrok saat saya tolak sertifikasi kepatuhan untuk inisiatif pemotongan biayanya yang melanggar regulasi. Tapi saya tak sangka ia bergerak begitu cepat dan kejam untuk singkirkan saya. Di dalam rumah, saya buat teh hangat dengan jahe, seperti yang biasa Pak Ahmad sukai, dan duduk di meja dapur. Akhirnya, saya buka paket pesangon itu. Syaratnya menghina. 3 bulan gaji sebagai ganti pelepasan semua hak klaim terhadap perusahaan. Tanpa pensiun, tanpa asuransi kesehatan lanjutan, tanpa pengakuan atas hampir 3 dekade pengabdian. Hanya cek dan jebakan hukum untuk bungkam saya. Dokumen itu minta tanda tangan sebelum jam 5 sore besok. Mereka andalkan ketakutan dan keputusasaan agar saya tanda tangani cepat, tanpa konsultasi siapapun. Ini bukan prosedur standar. Ini usaha targeted untuk rampas apa yang saya peroleh. Saya sisihkan kertas itu dan berjalan ke ruang kerja rumah, di mana saya simpan catatan pribadi. Di antara album foto keluarga, saya dan Pak Ahmad saat haji ke Mekah, Fatimah kecil dengan jilbab barunya. Ada kotak tahan api, polis asuransi saya. Selama 4 tahun, saya bawa pulang salinan dokumen keuangan bermasalah, catat detail percakapan, dan simpan email yang tunjuk pola pelanggaran. Bukan karena rencana pakai, tapi insting profesional bilang ada yang salah. Saya buka kotak dan tinjau isinya. Aplikasi pinjaman dengan data palsu, laporan kuartal dengan angka dimanipulasi, email instruksi staf untuk mundur, tanggal sertifikasi kontrol kualitas. Semuanya ada. Lebih dari 1.000 halaman bukti menunjukkan penipuan sistematis yang makin parah di bawah arahan Bapak Daud. Saya laporkan setiap isu lewat saluran resmi, tapi diabaikan atau disingkirkan. Saya ambil ponsel, gulir ke kontak yang tak saya hubungi bertahun-tahun. Pak Hadi Santoso dulu CFO PT Maju Jaya sebelum pindah ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Ia selalu hormati ketelitian saya, meski orang lain anggap membosankan. Sudah waktunya, pikir saya, saat jari melayang di nama itu. Keesokan paginya, saya bangun dengan tekad kuat. Setelah bicara hampir 2 jam dengan Pak Hadi malam tadi, saya punya jalan jelas ke depan. Saya pakai baju kurung biru dongker yang saya simpan untuk pertemuan penting, seperti bersiap perang. Memang begitu. Pak Hadi dengar dengan saksama saat saya uraikan situasi dan deskripsikan dokumen yang saya kumpul. Responsnya terukur, tapi tegas. Ini bukan hanya pemecatan salah, Bu Siti. Berdasarkan deskripsi Anda, PT Maju Jaya bisa hadapi pelanggaran sekuritas serius. Waktunya dengan pensiun Anda. Itu hanya puncak gunung es. Ia jelaskan perlindungan whistleblower lewat OJK dan atur pertemuan dengan timnya Senin pagi. Jangan tanda tangani apapun, ia ingatkan, dan amankan dokumen itu di tempat aman. Saya habiskan Sabtu pagi buat salinan segalanya, atur bukti secara kronologis, dan siapkan indeks detail. Kerja itu jaga pikiran fokus, cegah marah dan sakit hati menguasai. Pukul siang, saya punya 3 paket identik siap. 1 untuk OJK, 1 untuk catatan pribadi, dan 1 sebagai leverage jika perlu. Ponsel saya berdering berkali-kali sepanjang hari. Bu Rina dari HR, Bapak Daud, bahkan penasihat hukum perusahaan. Saya biar masuk voicemail, dengar pesan mereka yang makin mendesak. Bu Siti, kami butuh dokumen itu ditandatangani hari ini. Suara Bapak Daud tegang. Saya bisa ambil jika itu bantu. Penasihat hukum lebih langsung. Bu Siti, penting kami terima perjanjian tanda tangan sebelum tutup bisnis. Gagal patuh bisa hilangkan paket pesangon sepenuhnya. Keputusasaan mereka konfirmasi dugaan saya.
Mereka tahu rentan dan ingin bungkam saya sebelum akhir pekan. Pukul 4.10 sore, bel pintu berbunyi. Lewat lubang intip, saya lihat Bapak Daud berdiri di teras. Setelahnya mahal, tampak tak pantas di kampung sederhana saya. Saya tak jawab. Bu Siti, saya tahu Anda di dalam. Ia teriak lewat pintu. Ini konyol. Tanda tangani saja dan kita lanjut hidup. Saya diam saksikan ia taruh amplop di kotak surat dan kembali ke sedan mewahnya. Baru setelah itu saya ambil salinan perjanjian sama dengan catatan tulis tangan. Kesempatan terakhir. Tanda tangani sebelum jam 9 pagi Senin. Malam itu, Fatimah telepon untuk obrolan mingguan kami. Ia khawatir dengan nada suara saya yang aneh. Bu, ada apa? Anda terdengar beda. Saya pertimbang minimalkan, tapi putuskan jujur. Fatimah pantas tahu kebenaran. Saya dipecat kemarin. Kata saya sederhana. Apa? Tapi pensiun penuh Anda tinggal hari. Mereka tak bisa begitu. Mereka lakukan, jawab saya. Tapi jangan khawatir, saya urus. Perlu saya pulang? Saya bisa terbang dari Bandung besok. Tidak nak, tetap di sana. Saya kendalikan. Setelah tutup, saya duduk di ruang tamu saat gelap turun. Pikir pertemuan Senin dengan OJK. Bertahun-tahun saya coba atasi isu internal, percaya sistem dan integritas perusahaan. Saya loyal, diam, dan profesional, bahkan saat curiga pelanggaran serius. Tapi PT Maju Jaya pilih jalan mereka, dan sekarang saya pilih jalan saya. Saya tak akan tanda tangani perjanjian itu. Saya tak akan dibungkam. Dan yang terpenting, saya tak biar mereka buang 30 tahun hidup saya tanpa konsekuensi. Senin tak sabar datang. Senin pagi tiba dengan kejelasan yang belum saya rasakan bertahun-tahun. Saya bangun sebelum subuh, seperti biasa, untuk sholat tahajud, memohon kekuatan dari Allah atas apa yang akan saya lakukan hari ini. Cahaya fajar menyusup melalui jendela kamar saya yang menghadap ke kebun kecil di belakang rumah, di mana pohon mangga dan rambutan bergoyang ditiup angin tropis pagi. Aroma kopi tubruk yang saya seduh sendiri mengisi udara, mengingatkan pada pagi-pagi bersama almarhum Pak Ahmad, saat kami biasa sarapan nasi uduk halal sebelum berangkat kerja. Kini, sendirian, saya tetap jaga rutinitas itu untuk menjaga keseimbangan jiwa. Saya pilih-pilih pakaian dengan hati-hati. Baju kurung putih sederhana tapi rapi, jilbab polos yang matching, dan tas kulit yang berisi tasbih untuk zikir di perjalanan. Briefcase aman berisi dokumen saya genggam erat, seperti senjata dalam pertarungan kebenaran. Saya naik mobil tua saya, menyusuri jalanan Jakarta yang mulai ramai dengan pedagang kaki lima, menjajakan bubur ayam dan gorengan halal. Melewati pasar tradisional di pinggiran, di mana tetangga-tetangga saling sapa saat belanja sayur segar, saya ingat betapa hidup di kampung ini penuh nilai gotong royong. Tapi hari ini, pikiran saya tertuju pada gedung federal di pusat kota, tempat Pak Hadi atur pertemuan. Beratnya apa yang saya lakukan menekan bau saya, tapi ada rasa benar yang menguatkan. Kantor OJK sederhana tapi megah, dengan partisi kaca dan bisik-bisik pelan antar pegawai. Pak Hadi sambut saya di lobi, wajah familiarnya lebih berkerut, tapi matanya masih tajam seperti dulu. Bu Siti, katanya hangat, jabat tangan saya dengan sopan. Saya harap kita bertemu dalam situasi lebih baik. Senang bertemu lagi, Pak Hadi, jawab saya. Terima kasih sudah tanggapi ini serius. Ia antar saya ke ruang rapat di mana dua investigator lain tunggu. Bu Ani Bramantyo, pengacara penegakan senior, dan Pak Jamal Wijaya, akuntan forensik. Keduanya sambut dengan sopan, sesuai adat Indonesia yang hormati orang tua seperti saya. Bu Siti, mulai Bu Ani. Sebelum mulai, saya konfirmasi Anda paham proses hari ini. Begitu bagikan info ini, investigasi resmi dimulai. Tak ada jalan mundur. Saya angguk. Saya paham sepenuhnya. Selama 3 jam berikutnya, saya jelaskan dokumen saya. Ketidakcocokan keuangan yang pertama saya perhatikan 4 tahun lalu saat pengiriman tak cocok faktur. Sertifikasi kontrol kualitas yang dimundurkan setelah produk sudah dikirim.
pola manipulasi pendapatan yang makin intensif belakangan, terutama setelah Bapak Daud tiba. Pak Jamal periksa dokumen keuangan dengan khawatir. Penyimpangan ini tak kecil, catatnya. Perusahaan telah melebih-lebihkan pendapatan setidaknya 18% selama 2 tahun terakhir. Itu penipuan sekuritas. Dan Anda laporkan ini secara internal? Tanya Bu Ani. Berkali-kali, konfirmasi saya. Tunjuk salinan memo dan email saya. Setiap kali dibilang isu sedang diatasi, atau saya salah tafsir data. Saat Bapak Daud gabung 6 bulan lalu, kekhawatiran saya dialihkan ke kantornya dan hilang begitu saja. Pak Hadi condong maju. Dan Anda yakin pemecatan terkait laporan ini? Tanpa ragu, jawab saya. Waktunya 3 hari sebelum pensiun jatuh tempo, jelas. Tapi lebih dari itu, saya baru saja tandai isu besar di inisiatif pemotongan biayanya. Ia butuh saya hilang sebelum saya eskalasi lebih lanjut. Saat rapat selesai, Bu Ani uraikan langkah selanjutnya. Kami butuh pernyataan formal Anda, lalu mulai investigasi yang biasanya rahasia sampai kami putuskan tindakan penegakan. Berapa lama? Tanya saya. Bervariasi, jawabnya. Tapi dengan dokumen Anda dan pola jelas, kami mungkin gerak cepat. Saya belum pulang saat ponsel berdering. Bu Rina dari HR, suaranya gemetar. Bu Siti, ada yang terjadi. Dewan panggil rapat darurat. Bapak Daud terkunci di kantornya sepanjang pagi, dan ada rumor investigator OJK hubungi penasihat hukum kami. Jadi sudah mulai, lebih cepat dari dugaan. OJK pasti langsung hubungi tim hukum PT Maju Jaya. Saya tak terkejut, kata saya tenang. Apa Anda? Bu Rina ragu. Bu Siti, apa Anda laporkan sesuatu? Saya lakukan apa yang seharusnya saya lakukan bertahun lalu, jawab saya. Bagaimana dengan dokumen pensiun saya? Itu kenapa saya telepon. Komite eksekutif tinjau pemecatan Anda. Semua ditunda sampai pemberitahuan lanjut. 1 jam kemudian, ponsel berdering lagi. Kali ini Pak Wahyu Hargono, Ketua Dewan, pria yang jarang akui keberadaan saya di pertemuan sebelumnya. Bu Siti, katanya, suara percaya dirinya terdengar tegang. Sepertinya ada situasi yang butuh masukan Anda. Mau datang ke kantor besok pagi bahas. Saya tak bisa Pak Wahyu, jawab saya. Diskusi apapun harus libatkan pengacara saya dan mungkin perwakilan OJK. Pasti paham. Hening di ujung sana dalam. Akhirnya ia batuk pelan. Saya mengerti. Mungkin kita atur yang lebih formal? Saat tutup telepon, saya tak rasakan kepuasan. Hanya lelah dalam atas keharusan ini semua. Saya tak pernah ingin jadi whistleblower. Saya hanya ingin kerjakan tugas dengan integritas dan pensiun dengan jaminan yang saya peroleh. Tapi PT Maju Jaya paksa saya. Dan sekarang kita semua hadapi konsekuensi. Ponsel terus berdering sepanjang malam. Rekan kerja cari info, eksekutif coba kendalikan kerusakan. Saya tak jawab satupun. Waktu obrolan pribadi sudah lewat. Kini semuanya akan terang benderang. Pada Rabu pagi, badai pecah sepenuhnya. Media bisnis lokal tayang headline tentang investigasi OJK ke PT Maju Jaya, buat saham perusahaan anjlok. Analis keuangan yang puji efisiensi Bapak Daud minggu lalu, kini pertanyakan integritas struktur laporan perusahaan. Saya terima surat resmi dari Departemen Hukum PT Maju Jaya. Tarik pemberitahuan pemecatan, dan tempatkan saya cuti administratif dengan benefit penuh sambil tinjau internal. Itu usaha transparan kurangi kerusakan. Datang terlalu telat. Pukul 10 pagi, pengacara saya Bubaria Rahman, bukan saudara, tapi kebetulan nama sama buat kami tersenyum. Dampingi saya ke rapat di markas PT Maju Jaya. Satpam yang antar saya keluar Jumat lalu, kini angguk hormat saat kami masuk. Suasana gedung tegang, karyawan bergerombol bisik-bisik yang berhenti tiba-tiba saat kami lewat. Kami ditunjuk ke ruang dewan utama, di mana Pak Wahyu tunggu dengan penasihat luar perusahaan dan 3 anggota dewan lain. Bapak Daud absen mencolok. Terima kasih datang Bu Siti, mulai Pak Wahyu.
tampak lebih tua bertahun dalam hitungan hari. Kami mulai investigasi internal komprehensif atas kekhawatiran Anda. Bu Baria bicara sebelum saya jawab. Mari jelas dulu Pak Wahyu. Bu Siti tak tiba-tiba angkat kekhawatiran setelah pemecatan. Ia dokumentasi dan laporkan berulang selama 4 tahun, sesuai tugasnya. Pak Wahyu gelisah. Ya, itu bagian dari yang kami selidiki. Saya jamin secara pribadi pemecatan Bu Siti dibatalkan. Kami anggap ia karyawan baik dengan semua benefit utuh. Termasuk pensiun saya? Tanya saya langsung. Tentu, jawabnya cepat. Bahkan, kami siap tawarkan peran konsultan setelah pensiun, yang bisa mulai segera jika mau. Kami hargai keahlian Anda dan... Klien saya tak putuskan apapun hari ini, potong Bu Baria. Dan diskusi aranjemen masa depan harus didahului akuntabilitas penuh bagaimana kekhawatiran sebelumnya ditekan. Rapat lanjut 1 jam lagi, dengan anggota Dewan coba jaga jarak dari aksi Bapak Daud dan ketidakberesan keuangan yang saya dokumentasi. Mereka gambarkan diri sebagai korban misinformasi, ungkap kaget dan kecewa atas pelanggaran tampak. Saya tetap diam sebagian besar, biar Bu Bariah urus manuver hukum, sementara saya amati bahasa tubuh mereka. Ini orang-orang yang saya kerjakan bersama bertahun, tapi mereka tak pernah perhatikan saya benar-benar. Kini mereka tak bisa alihkan pandang, ekspresi campur takut dan hormat baru. Saat kami siap pergi, Pak Wahyu buat banding terakhir. Bu Siti, kami harap Anda pertimbang bicara dengan investigator OJK soal tindakan korektif kami. Dukungan Anda tak ternilai. Saya tatap langsung pertama kali. Pak Wahyu, saya habiskan 29 tahun dedikasi kepatuhan perusahaan ini. Selama itu, saya ajukan 47 laporan mayor dokumentasi ketidakberesan serius. Saya kirim 16 memo khusus atas isu sekarang diselidiki. Saya minta 9 rapat dengan pimpinan eksekutif bahas kekhawatiran ini, yang hanya 2 dikabul dan tak hasilkan aksi. Ruangan Henning. Saya akan kerjasama penuh dengan investigasi internal dan OJK, lanjut saya. Tapi saya bicara fakta saja, seperti selalu. Apakah fakta itu dukung atau rusak PT Maju Jaya? Tergantung apa yang Anda lakukan selanjutnya, bukan apa yang dikatakan di ruang ini. Saat Bu Baria dan saya keluar, ia bisik, itu pernyataan sempurna. Baru di parkiran saya tarik napas dalam. Adrenalin yang bawa saya lewati konfrontasi mulai pudar, tinggal capek tapi pikiran jernih. Ini bukan kemenangan, belum. Hanya awal akuntabilitas. Apa yang terjadi sekarang? Tanya saya pada Bu Baria saat kami berdiri di parkiran. Angin panas Jakarta bercampur bau asap knalpot dari jalan raya dekat sana. Sekarang, ia tersenyum tipis. Sekarang mereka berusaha selamatkan apa yang bisa sementara investigasi lanjut. Jangan salah, Bu Siti. Mereka takut pada Anda. Saya gelengkan kepala. Mereka bukan takut pada saya. Mereka takut pada kebenaran. Ada bedanya. Bu Baria angguk bijak. Ada memang. Dan beda itu kenapa Anda akan menang, bagaimanapun jalannya. Saat saya nyetir pulang, saya mikir apa pendapat almarhum Pak Ahmad soal ini semua. Suami saya selalu dukung sifat teliti saya, meski orang lain anggap merepotkan. Ketelitianmu bukan kebiasaan biasa, Bu Siti, katanya dulu. Itu kekuatan super. Mungkin ia benar. Di rumah, saya langsung sholat zuhur, sujud lama memohon petunjuk Allah. Setelah itu, saya masak ayam goreng halal sederhana, makan sendirian sambil dengar radio dakwah dari masjid tetangga. Hidup sehari-hari di kampung ini, dengan tetangga yang saling kunjung saat maghrib, ingatkan saya pada nilai keluarga dan kejujuran yang diajarkan Islam. Tapi hari ini, pikiran saya sibuk dengan perkembangan kasus. Pada Jumat, tepat seminggu setelah pemecatan, cerita jadi skandal korporasi penuh. OJK keluarkan permintaan info resmi dari PT Maju Jaya dan memo internal dari Pak Wahyu umumkan penangguhan Bapak Daud sambil investigasi. Saham perusahaan turun hampir 30%, picu kekhawatiran investor besar dan mitra. Saya bukan lagi Bu Siti, petugas kepatuhan yang diabaikan. Jurnal bisnis sebut saya whistleblower,
wanita yang ungkap PT Maju Jaya. Perhatian mendadak tak nyaman, tapi saya tetap fokus proses. Kerja sama erat dengan investigator OJK, yang sekarang punya kantor, sementara dekat markas perusahaan. Bukti yang saya beri buka banyak pintu, tapi investigasi ungkap pola lebih mengkhawatirkan. Pak Hadi telepon update kemajuan mereka. Bu Siti, ini lebih parah dari dugaan, katanya, suara serius. Manipulasi keuangan mundur setidaknya 5 tahun, sebelum Bapak Daud. Ia percepat, tapi bukan ia mulai. Saya curiga begitu, jawab saya. Ada ketidakberesan yang tak bisa saya dokumentasi penuh karena tak akses laporan level eksekutif. Nah, kami bisa akses sekarang, lanjut Pak Hadi. Dan itu ceritakan penipuan sistematis untuk tingkatkan nilai perusahaan. Dewan klaim tak tahu, tapi setidaknya 3 anggota pasti tahu. Mereka tanda tangani transaksi kunci. Berita ini seharusnya lega saya, tapi justru buat hati kosong. Perusahaan yang saya dedikasi hidup ternyata rusak di level yang bahkan saya tak paham sepenuhnya. Orang yang saya percaya dengan kekhawatiran saya aktif ikut penipuan yang saya laporkan. Siang itu Fatimah telepon. Suaranya tegang marah. Bu, sudah lihat berita? Mereka coba diskreditkan Anda. Saya belum. Saya hindari liputan media. Fokus prosedur resmi. Apa katanya? Tanya saya tenang. Eksekutif PT Maju Jaya, Bapak Daud, beri wawancara klaim Anda punya isu performa dan dendam karena tak dipromosikan. Ia buat seolah Anda balas dendam karena urusan pribadi. Saya tak kaget. Itu strategi pertahanan predictable. Serang kredibilitas whistleblower daripada atasi tuduhan. Tak apa, Fatimah. Saya yakinkan. Bukti bicara sendiri. Evaluasi performa saya bagus selama 29 tahun. Mereka tak bisa ubah sejarah itu sekarang. Tapi Bapak Daud coba lakukan itu. Malam itu, beberapa outlet berita ambil narasinya, pertanyakan motif saya, dan tuduh saya manipulasi dokumen untuk jebak ia. Itu langkah putus asa dari orang putus asa, tapi tetap sakit lihat integritas saya dipertanyakan publik. Bu Bariah, telepon segera. Jangan tanggapi apapun, nasihatnya. OJK akan keluarkan pernyataan besok klarifikasi status whistleblower Anda dan kredibilitas bukti. Biar saluran resmi urus. Saya tak rencana tanggapi, kata saya padanya. Tapi saya akan lakukan hal lain. Keesokan paginya, setelah salat subuh dan sarapan roti bakar dengan selai kacang halal, saya nyetir ke bank lokal dan minta bicara manajer, Butri Fergiana. Saya kenal ia bertahun karena urus transaksi bank PT Maju Jaya. Bu Siti, ia sambut hangat. Saya ikuti berita, bagaimana kondisi Anda? Saya baik, Butri, tapi butuh akses brankas simpanan saya. Di ruang privat, saya buka brankas dan ambil amplop tertutup yang saya taruh 3 tahun lalu. Isinya salinan email antara pendahulu Bapak Daud dan 2 anggota dewan. Bahas cara atur tampilan keuangan selama periode akuisisi kritis. Saya temukan ini tak sengaja saat arsip email lama, dan sesuatu bilang simpan terpisah dari dokumen lain. Saya tak masukkan di laporan OJK awal, karena tak langsung terkait isu sekarang. Tapi kini, dengan Bapak Daud coba rusak kredibilitas saya. Ini beri konteks krusial tunjuk praktik bermasalah mundur, sebelum kekhawatiran saya soal ia khusus. Saya telepon Pak Hadi segera. Saya punya sesuatu yang perlu Anda lihat, kata saya. Ini ubah narasi sepenuhnya. Saat nyetir ketemu ia, saya tak rasakan kepuasan. Hanya keyakinan bahwa kebenaran penuh akan muncul, tak peduli siapa yang terlibat. Rapat Dewan Darurat dipanggil Senin pagi, 10 hari setelah pemecatan, dan 7 hari setelah investigasi OJK publik. Saya tak diundang, tapi tak perlu hadir untuk tahu apa terjadi. Dokumen tambahan yang saya beri percepat investigasi dramatis. Libatkan bukan hanya Bapak Daud, tapi beberapa anggota dewan dalam pola manipulasi keuangan bertahun. Pak Hadi telepon dari luar ruang rapat. Kaos di sana, lapornya. Tim penegak OJK baru sajikan temuan awal. 3 anggota dewan mundur seketika.
Bapak Daud coba klaim ia ikuti praktik mapan, tapi tak ada yang percaya lagi. Pukul siang, PT Maju Jaya keluarkan siaran pers umum restrukturisasi kepemimpinan dan kerjasama penuh dengan otoritas regulasi. Pernyataan hati-hati konfirmasi pengunduran 4 anggota dewan, termasuk Pak Wahyu, dan pemecatan Bapak Daud karena alasan saham perusahaan yang sudah babak belur turun lagi 12%. Siang itu, setelah saya salat asyar di mushola rumah, sambil memohon ketenangan dari Allah, ponsel saya berdering lagi. Bu Rina dari HR, suaranya terdengar lelah tapi mendesak. Bu Siti, CEO sementara ingin bertemu Anda. Besok, jika memungkinkan. CEO sementara adalah Bu Fatimah Donovan, mantan kepala operasional yang selalu perlakukan saya dengan hormat profesional, meski tak hangat seperti saudara. Saya setuju rapat, tapi bersikeras diadakan di kantor pengacara saya, bukan di markas perusahaan yang penuh kenangan pahit. Keesokan harinya, Bu Fatimah datang tampak capek tapi tegar, seperti ibu rumah tangga yang urus keluarga besar di tengah badai. Ia pakai baju batik sederhana, jilbab rapi, dan bawa map yang mirip dengan kertas pemecatan Bapak Daud tempo hari. Bu Siti, saya tak buang waktu dengan basa-basi, mulai ia. Perusahaan dalam krisis dan Anda di pusatnya. Bukan karena salah Anda, tapi karena Anda satu-satunya yang konsisten lakukan benar. Ia geser map ke meja. Ini resmi batalkan pemecatan Anda, pulihkan status karyawan retroaktif, dan konfirmasi pensiun penuh jatuh tempo. Juga termasuk paket kompensasi tambahan atas kesulitan yang Anda alami. Saya buka map itu. Paket kompensasi termasuk jumlah setara 5 tahun gaji saya, asuransi kesehatan seumur hidup, dan permintaan maaf formal dari Dewan. Kami juga bentuk divisi etika korporat baru. Lanjut Bu Fatimah. Kami ingin Anda bantu desain sebagai konsultan setelah pensiun. Pengalaman Anda tak ternilai. Saya tutup map tanpa komentar tawaran. Dan Bapak Daud, anggota Dewan terlibat? Ekspresi Bu Fatimah mengeras. Tuntutan pidana diharapkan. Perusahaan tak akan bela mereka. Keadilan sepertinya akhirnya tiba di PT Maju Jaya. Rapat selesai, saya pulang dengan perasaan campur aduk. Di perjalanan, hujan tropis deras guyur Jakarta, membuat jalanan banjir seperti biasa musim hujan. Saya berhenti di warung halal kecil, beli teh botol dan gorengan pisang untuk tenangkan pikiran. Di rumah, tetangga Bu Aminah datang bawa buah mangga dari kebunnya. Tanya kabar seperti adat kampung kami yang saling peduli. Bu Siti, saya doakan Anda kuat ya. Insya Allah ada hikmah. Katanya sambil peluk saya pelan. Nilai gotong royong seperti ini yang buat saya tetap tegar. 6 bulan kemudian, saya duduk di ruang sidang pengadilan federal di Jakarta. Saksikan Bapak Daud Rahman dan 2 mantan anggota dewan masuk dengan dakwaan penipuan sekuritas. Pria yang santai pecat saya kini tampak kecil di setelan gelapnya. Arogansinya ganti kekalahan. Mata kami bertemu sebentar saat ia berbalik pergi, dan saya lihat pengakuan di sana. Bukan pada saya pribadi, tapi pada apa yang saya wakili. Konsekuensi tindakannya yang wujud nyata. Skandal PT Maju Jaya jadi studi kasus kegagalan tata kelola perusahaan dan peran vital kepatuhan internal. Saya tolak posisi konsultan di perusahaan reorganisasi. Pilih kerja dengan lembaga regulasi, kembangkan protokol whistleblower lebih baik. Cerita saya, inspirasi petugas kepatuhan lain, maju dengan dokumen mereka sendiri. Soal pelanggaran korporat, cipta efek riak lintas industri. OJK beri saya hadiah whistleblower substansial, 15% dari denda yang dikenakan pada PT Maju Jaya. Gabung dengan pensiun dan penyelesaian, saya punya keamanan finansial lebih dari bayangan. Saya dirikan dana beasiswa untuk wanita kejar karier di etika dan kepatuhan korporat, beri nama almarhum Pak Ahmad. Fatimah pindah ke Jakarta dekat saya, bawa 2 cucu. Kami habiskan akhir pekan bareng di rumah. Baru saya pinggir Pantai Anyer, bangun kenangan yang terlewat saat saya kerja panjang dulu. Suatu malam,
saat kami duduk saksikan matahari terbenam di atas laut, ombak tropis bergulung lembut dan angin bawa aroma garam, Fatimah tanya pertanyaan yang tak terduga. Bu, apa menyesal tinggal di PT Maju Jaya bertahun itu? Lihat bagaimana akhirnya. Saya pikir matang, sambil pegang tasbih dan zikir pelan. Tidak, Nak. Saya sesal harus ungkap mereka, tapi tak sesal kerja di sana. Integritas bukan hanya jujur saat mudah. Itu jaga prinsip bahkan terutama saat bayar mahal. Fatimah angguk bijak. Bu ajar itu pada saya, tahu? Bukan kata-kata, tapi contoh. Itu, saya sadar, mungkin hasil paling berarti. Bukan pembenaran, bukan keamanan finansial, tapi pengetahuan bahwa pilihan saya tunjuk Fatimah arti teguh nilai, tak peduli konsekuensi. Adapun PT Maju Jaya, perusahaan selamat meski sangat berkurang. Kepemimpinan baru terapkan protokol kepatuhan ketat dan praktik laporan transparan. Mereka masih kirim laporan tahunan saya. Mungkin sebagai pengingat, mungkin sebagai maaf. Saya baca teliti, catat perbaikan dengan kepuasan profesional. Beberapa orang mungkin lihat cerita saya sebagai kisah balas dendam, tapi saya tak pernah pandang begitu. Bagi saya, ini hanya lanjutan dari apa yang selalu saya lakukan sepanjang hidup. Dokumentasi fakta, laporkan kebenaran, dan teguh pada temuan. Bedanya, kali ini, akhirnya orang lain dipaksa dengar. Di masyarakat kita yang nilai kejujuran dan amanah seperti ajaran Islam, tindakan seperti ini bukan dendam pribadi, tapi tanggung jawab moral. Saya ingat ayat Al-Quran yang sering Pak Ahmad bacakan dulu, tentang menegakkan keadilan meski terhadap diri sendiri atau kerabat. Itu yang bimbing saya sepanjang perjalanan ini, bukan amarah, tapi keyakinan bahwa Allah Maha melihat segala perbuatan. Setelah semuanya reda, hidup saya berubah jadi lebih tenang, sesuai ritme kehidupan sehari-hari di kampung pinggiran Jakarta ini. Pagi-pagi, setelah sholat subuh berjamaah di masjid kecil dekat rumah, saya biasa jalan-jalan di sekitar sawah yang masih hijau, meski kota makin ramai. Udara tropis, pagi yang lembab, bercampur aroma tanah basah setelah hujan malam, selalu ingatkan saya pada kampung halaman di Jawa Tengah, di mana orang tua ajar nilai kesabaran dan ikhlas. Sekarang, dengan dana whistleblower dan pensiun aman, saya bisa bantu tetangga lebih banyak. Misalnya, saya dirikan kelas mengaji gratis untuk anak-anak kampung setiap sore, ajar mereka baca Al-Quran sambil cerita pentingnya integritas dalam hidup. Nak, jujur itu seperti pohon kelapa di pulau kita. Akarnya kuat, buahnya bermanfaat untuk semua. Kata saya pada mereka, sambil bagikan buah kelapa segar dari kebun belakang rumah. Fatimah dan cucu-cucu sering datang akhir pekan, bawa kegembiraan ke rumah yang dulu sepi. Kami masak bersama di dapur terbuka, buat sate ayam halal dengan bumbu racik sendiri, atau gulai ikan segar dari pasar pagi. Suara tawa cucu saat main di halaman, dikejar-kejar ayam kampung, buat hati saya penuh syukur. Bu, cerita lagi dong soal bagaimana ibu lawan ketidakadilan itu, pinta cucu sulung, mata berbinar. Saya cerita pelan, sambil ingatkan bahwa perjuangan itu bagian dari jihad pribadi, seperti Rasulullah ajar untuk berdiri teguh pada hak. Fatimah, yang sekarang kerja di Bandung sebagai guru, sering bilang cerita saya inspirasi baginya ajar murid-murid soal etika. Kami sholat maghrib bareng, lalu duduk di teras sambil minum wedang jahe hangat, bahas rencana masa depan. Insya Allah Bu, kami akan lanjutkan warisan ini, katanya, pegang tangan saya erat. Di komunitas, saya jadi panutan tak terduga. Tetangga sering datang konsultasi, dari urusan kecil seperti sengketa tanah sampai nasihat karier. Bu Aminah, misalnya, cerita soal bosnya yang tak bayar lembur, dan saya sarankan dokumentasi seperti yang saya lakukan. Jangan takut, Bu. Allah bersama orang sabar, kata saya, sambil bagikan salinan buku kecil tentang hak pekerja dalam Islam yang saya susun sendiri. Malam hari, setelah Isya, saya sering baca buku atau tulis jurnal, refleksi hari itu. Hidup tropis di Pulau Jawa ini, dengan musim hujan yang bawa berkah air,
tapi juga banjir, ajar saya tentang ketahanan. Seperti pohon bambu yang lentur tapi tak patah, begitu pula iman kita harus kuat hadapi badai. Kadang, saya mikir kembali ke masa lalu di PT Maju Jaya. Bukan dengan penyesalan, tapi pelajaran. Saya bayangin jika saya diam saja, mungkin lebih banyak orang dirugikan. Karyawan yang bergantung gaji halal untuk keluarga. Islam ajar kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, cegah kemungkaran. Itu yang buat saya bangga, meski perjalanan berat. Sekarang, dengan rumah baru di pinggir pantai Anyer yang saya beli dari dana itu, saya sering ajak keluarga libur. Ombak laut Jawa yang biru, pasir putih hangat di kaki, dan angin laut bawa doa-doa. Di sana, kami piknik halal, bawa bekal nasi liwet dan buah tropis, sambil cerita keluarga. Cucu main air, Fatimah foto-foto, dan saya duduk di bawah pohon kelapa, zikir pelan sambil saksikan matahari terbenam. Alhamdulillah, ya Allah, atas segala ujian dan nikmat, gumam saya. Tapi tak berarti saya lupakan akar. Saya tetap aktif di majelis taklim wanita kampung, bagikan pengalaman sebagai contoh bahwa wanita muslim bisa kuat dan mandiri, seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beasiswa yang saya dirikan atas nama Pak Ahmad sudah bantu 5 gadis muda kuliah di bidang hukum dan etika bisnis. Salah satunya, anak Bu Aminah, bilang ingin jadi seperti saya. Teguh tapi penuh kasih. Itu buat air mata saya menetes, bukan karena bangga diri, tapi syukur pada Allah yang balikkan keadaan. Akhirnya, cerita ini bukan akhir, tapi bab baru. Saya, Siti Aisyah, tetap wanita sederhana yang jalani hidup sesuai sunnah, dengan keluarga sebagai prioritas. Di pulau tropis ini, di mana matahari terik dan hujan deras bergantian, saya temukan kedamaian sejati. Bagi yang dengar kisah saya, semoga jadi pengingat. Kebenaran selalu menang, meski lambat, karena Allah Maha Adil. Dan itulah yang buat saya tidur nyenyak setiap malam. Tahu bahwa saya telah lakukan bagian saya. Hari-hari saya sekarang diisi dengan rutinitas yang tenang dan penuh makna, sesuai ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara ibadah, keluarga, dan masyarakat. Setiap pagi, suara azan subuh dari masjid kampung membangunkan saya, dan saya langsung wudhu, lalu salat di sajadah tua yang penuh kenangan dari umroh bersama Pak Ahmad dulu. Setelah itu, saya seduh kopi hitam pahit halal. Duduk di teras rumah sambil lihat embun pagi menetes di daun pisang kebun belakang. Angin tropis dari Laut Jawa bawa aroma garam dan bunga melati dari tetangga, ingatkan saya pada kehidupan pulau yang penuh berkah alam ini. Di Jakarta pinggiran ini, meski hiruk pikuk kota terasa, kampung kami masih jaga tradisi. Saling bantu saat musim hujan banjir, atau bagi makanan halal saat buka puasa Ramadan. Saya syukuri itu semua, karena setelah badai di PT Maju Jaya, Allah beri saya kedamaian ini. Siang hari, saya sering ikut pengajian wanita di masjid, bagikan pengalaman saya sebagai contoh bagaimana iman bisa kuatkan kita hadapi ujian. Saudari-saudari, ingat kisah Nabi Yusuf yang difitnah tapi tetap teguh. Begitu juga kita. Jangan biar dunia korporat rusak akhlak kita, kata saya pada mereka, sambil bagikan jus buah segar dari mangga kebun sendiri. Mereka dengar dengan antusias. Banyak yang cerita masalah serupa di tempat kerja mereka. Bos yang tak adil atau tekanan potong gaji tanpa hak. Saya nasihat berdasarkan Al-Quran. Tekankan pentingnya sabar dan tawakal, tapi juga aksi seperti dokumentasi bukti. Karena Islam ajar kita lindungi hak. Setelah pengajian, kami makan bersama. Nasi kuning halal dengan ayam suwir dan sambal, duduk lesehan di tikar, bahas urusan keluarga. Itu momen yang buat hati saya hangat. Rasakan communal living seperti di desa Jawa dulu, di mana tetangga seperti saudara sendiri. Sore hari, cucu-cucu datang main, bawa energi segar ke rumah. Mereka lari-larian di halaman, petik rambutan dari pohon tinggi, atau main air di selokan kecil saat hujan reda. Nenek, ajarin salat dong, pinta yang kecil,
dan saya ajar dengan sabar, pegang tangan mereka saat rukuk. Fatimah, yang sekarang lebih sering pulang dari Bandung, bantu saya masak makan malam. Ikan bakar segar dari pasar dengan sayur lodeh dan tempe goreng halal. Kami makan bareng di meja kayu sederhana. Cerita hari itu sambil dengar suara katak di sawah dekat rumah. Bu, berkat cerita ibu, saya sekarang ajar murid-murid soal integritas di sekolah, kata Fatimah. Mata berbinar. Saya tersenyum. Ingat bagaimana dulu saya korbankan waktu keluarga untuk kerja. Tapi sekarang Allah balas dengan kebersamaan ini. Malam hari, setelah sholat Isya berjamaah, kami duduk di ruang tamu, baca cerita Nabi atau nonton tayangan dakwah di TV, sambil minum susu jahe hangat untuk lawan udara malam tropis yang lembab. Kadang, saya pergi ke Pantai Anyer, rumah kedua saya, untuk refleksi lebih dalam. Di sana, pasir panas di kaki, ombak bergulung, dan pohon kelapa bergoyang. Saya duduk sholat sunnah, memohon ampun atas segala khilaf. Hidup di pulau tropis ini ajar saya tentang siklus alam. Hujan deras bawa banjir, tapi juga kesuburan. Seperti ujian bawa hikmah. Saya sering undang tetangga kampung ke sana untuk piknik halal, bawa bekal sate kambing dan buah semangka dingin, main voli pantai atau cerita di bawah naungan. Bu Siti, Anda inspirasi kami, wanita kuat yang tak goyah iman, kata mereka. Dan saya jawab, bukan saya, tapi rahmat Allah. Itu buat saya sadar. Cerita saya bukan hanya milik pribadi, tapi pelajaran untuk komunitas, terutama wanita muslim yang hadapi tantangan di dunia kerja modern. Dengan dana beasiswa atas nama Pak Ahmad, saya lihat gadis-gadis muda tumbuh. Mereka kuliah di Universitas Jakarta atau Bandung, belajar hukum Islam dan etika bisnis. Salah satu, anak yatim dari kampung, kirim surat terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya ingin jadi compliance officer seperti Anda, teguh pada halal dan haram. Air mata saya jatuh. Syukur pada Allah yang jadikan ujian saya jadi berkah bagi orang lain. Di rumah, saya simpan foto-foto itu di dinding, di antara potret haji dan keluarga, sebagai pengingat bahwa keluarga tak hanya darah, tapi juga umat. Begitulah hidup saya sekarang, penuh syukur dan amal. Meski masa lalu pernah gelap, cahaya iman selalu pandu jalan. Dan begitulah, dengan panduan iman itu, saya jalani hari-hari dengan penuh rasa syukur yang mendalam, seperti air hujan tropis yang menyegarkan tanah kering di pulau kita ini. Setiap Jumat, saya pergi ke Masjid Agung di pusat Jakarta untuk sholat Jumat, bergabung dengan umat yang beragam, dari pedagang pasar hingga pekerja kantor, semua bersatu dalam sujud. Suara khutbah imam tentang pentingnya amanah dan keadilan selalu ingatkan saya pada perjuangan dulu. Bagaimana Allah balikkan keadaan dari pemecatan yang menyakitkan jadi berkah tak terduga. Pulangnya, saya mampir ke pasar tradisional, beli ikan segar dan sayur organik untuk masak opor ayam halal, yang saya bagi dengan tetangga di kampung. Bu Siti, resep opor Anda enak sekali, seperti masakan ibu dulu di desa, kata Bu Aminah sambil bantu potong bumbu di dapur terbuka rumah saya, di mana angin sepoi-sepoi, bawa aroma rempah dan daun pandan. Kami masak bareng, cerita soal anak cucu, perkuat ikatan gotong royong yang jadi inti hidup masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan muslim seperti kami. Malam hari, setelah tarawih jika Ramadan, atau sekadar tilawah Al-Quran biasa, saya sering duduk di beranda rumah pinggir Pantai Anyer yang sekarang jadi tempat favorit. Ombak laut Jawa yang ritmis, bintang-bintang cerah di langit tropis tanpa polusi kota, dan suara jangkrik dari hutan mangrove dekat sana, buat saya renungkan perjalanan hidup. Saya ingat saat pertama kali pindah ke Jakarta dari kampung kecil di Jawa Tengah, muda dan penuh mimpi, nikah dengan Pak Ahmad di masjid desa sederhana, lalu bangun keluarga sambil kerja keras di PT Maju Jaya. Pengorbanan itu, lembur malam sambil lewatkan pengajian anak, atau libur Idul Fitri yang dipotong karena audit mendadak. Dulu terasa berat, tapi sekarang saya lihat sebagai ujian yang bentuk karakter saya. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat dan cobaan.
Gumam saya sambil pegang mushaf kecil, zikir subhanallah. Sambil lihat matahari terbit pagi berikutnya. Cahaya oranye warnai air laut yang tenang. Fatimah sekarang lebih sering bawa cucu menginap. Jadikan rumah ini penuh tawa dan doa. Cucu perempuan kecil yang saya beri nama Khadijah, seperti teladan wanita Islam. Suka main di pantai, kumpul kerang sambil saya ajar nama-nama Allah. "Nenek, kenapa ombak datang terus?" Tanyanya polos, dan saya jawab, "Itu seperti rahmat Allah, nak, selalu datang tanpa henti. Seperti air hujan yang beri kehidupan di pulau tropis kita." Kami bangun istana pasir, lalu sholat zuhur bareng di bawah pohon kelapa, pakai sajadah kain sederhana. Siangnya, masak seafood halal segar, udang bakar dengan sambal matah, sambil cerita keluarga. Fatimah, yang karirnya sebagai guru makin maju berkat inspirasi dari saya, bilang, "Bu, apa yang ibu lakukan bukan hanya selamatkan pensiun, tapi ajar kami arti jihad melawan kezaliman dengan cara halal." Saya peluk ia. Ingat bagaimana dulu ia khawatir saat saya cerita pemecatan. Tapi sekarang ia bangga, lanjutkan nilai-nilai itu pada murid-muridnya di Bandung. Di komunitas, saya aktif di yayasan beasiswa yang saya dirikan. Sekarang bantu puluhan gadis muslim dari desa-desa pelosok Jawa dan Sumatera. Mereka datang ke Jakarta untuk kuliah, dan saya undang ke rumah untuk pengajian khusus wanita. Ajar tentang etika bisnis Islami, seperti larangan riba dan pentingnya transparansi. Jangan seperti kasus PT Maju Jaya dulu, nak, di mana manipulasi keuangan rusak kepercayaan, kata saya sambil bagikan buku fiqih muamalah yang saya susun dari pengalaman. Mereka dengar sambil minum es kelapa muda dingin, duduk lingkaran di tikar pandan, rasakan communal living yang hangat. Salah satu penerima beasiswa dari kampung nelayan di Sulawesi kirim foto wisuda dengan jilbab rapi. "Terima kasih Bu Siti, saya sekarang kerja di OJK, ikut jaga integritas seperti ibu." Itu buat hati saya penuh, tahu bahwa riak dari tindakan saya terus menyebar, seperti gelombang di laut tropis yang tak pernah berhenti. Meski begitu, saya tetap rendah hati, tahu semuanya dari Allah. Setiap malam, sebelum tidur, saya baca doa perlindungan. Ingat ayat tentang orang-orang yang sabar akan dibalas tanpa hisap. Hidup di Indonesia, dengan cuaca panas lembab dan hujan deras, yang bawa berkah, tapi juga tantangan seperti banjir, ajar saya ikhlas. Saya tak lagi mikir dendam pada Bapak Daud atau Dewan Lama. Malah doakan mereka dapat hidayah, karena Islam ajar maafkan dan lanjutkan hidup. PT Maju Jaya sekarang lebih baik, dengan laporan tahunan yang transparan, dan saya baca dengan senyum, tahu kontribusi saya tak sia-sia. Akhirnya, cerita ini adalah tentang keteguhan iman di tengah ujian duniawi. Saya, Siti Aisyah, hanyalah hamba biasa yang jalani takdir dengan tawakal. Bagi siapapun yang dengar, semoga jadi inspirasi. Kebenaran selalu bersinar, seperti matahari tropis yang tak pernah redup, dan keluarga serta umat adalah harta sejati. Alhamdulillah atas segalanya.